Halo Heroes, apa kabar? Tentunya kalian semua luar biasa dahsyat, bukan? Karena aku yakin anak muda hari-hari ini sedang merasakan yang namanya rasa bersalah, yang merasakan namanya rasa kecewa, dan tak punya harapan. Meskipun teman-teman Heroes kena dampak COVID-19, tapi teman-teman itu dahsyatnya luar biasa karena tetap antusias dan semangat buat ikutan magnet kali ini. Nah, kali ini yuk kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal lagi tentang berdoa. Setiap kita dengar kata doa, pasti yang muncul, panjang, nggak asik, boring. Eits, sebenarnya yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita, dan kita perlu tahu kalau berdoa adalah satu-satunya sarana bagi kita untuk curhat atau curcol kepada Bapa kita di surga. Kalian boleh berdoa kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Gak ada yang pernah melarang orang untuk berdoa. Berdoa juga itu sama kayak kalian curhat di sosmed. Bedanya kalau di sosmed, yang denger itu, yang lihat itu adalah manusia. Yang dimana manusia pasti bisa melakukan namanya skip, bisa ngacuhin kalian, bisa nge-hate. Tenang, kalau berdoa kalian itu curhatnya bukan ke manusia, tapi ke Tuhan, ke Bapa kita di surga. Bapa yang selalu mendengar, dia selalu memasang telinga untuk mendengarkan pergumulan kita, mendengarkan rasa kecewa kita, mendengarkan amarah kita. Dia selalu mendengar, dia selalu fokus kepada kita dan yakin dan percaya bahwa di dalam doa-doa kita di dalam Tuhan itu pasti akan ada hal-hal dahsyat yang terjadi di dalamnya. Nah, di dalam Bible juga sebenarnya diajarkan bahwa kita itu harus selalu berdoa dalam keadaan apapun. Kita nggak perlu menunggu dalam keadaan kita tenang, di dalam keadaan kita sedih, di dalam keadaan kita putus sama pacar, keadaan kita memulai hubungan baru. Berdoa itu bisa kapan saja. Yuk kita sama-sama baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah senantiasa. Berbicara soal doa, yuk kita sama-sama belajar di dalam Bible tentang doa. Yang pertama, doa itu personal. Di dalam Matius 6 ayat 6, yuk kita sama-sama baca. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Ayat ini bukan bahas mengenai tertutup atau tersembunyi, melainkan membahas tentang personal. So, yuk kita belajar sama-sama curhat, sama-sama menyampaikan emosi kita, menyampaikan rasa kekecewaan atau rasa bahagia, rasa sedih, rasa marah, murka melalui doa, bukan melalui sosial media. Dan kita sama-sama belajar kalau di sosial media itu yang kita tebarkan itu bukan hate, tapi yang kita tebarkan adalah kebaikan, yang kita tebarkan adalah sukacita, yang kita tebarkan adalah Injil, yang kita tebarkan adalah kebahagiaan bagi viewers kita. Doa itu personal, bukan titip-titipan. Jadi buat kalian yang gak sempat ikut magnet, yuk sama-sama belajar buat gak nitip-nitip doa ke teman-teman kita. Kita tanamkan ke dalam pikiran kita buat yuk sama-sama gak nitip-nitip doa. Yuk kita berdoa aja yuk sekarang saat ini. Jangan ragu buat berdoa. Jangan ragu untuk mendoakan diri sendiri, karena nggak ada larangan untuk mendoakan diri sendiri. Ayat tadi juga mengajarkan mengenai bahwa doa itu adalah hubungan antara anak dan bapa. Jadi ketika kita berdoa, jangan pernah merasakan takut berdoa. Jangan pernah menaruh rasa bersalah ketika kita berdoa, karena kita sedang curhat, kita sedang doa kepada Bapa kita yang di surga, yang gak akan pernah menghakimi kamu, yang gak akan pernah nyalah-nyalahin kamu. Tenang, jangan pernah menaruh rasa kecewaan, rasa bersalah, rasa tidak percaya diri ketika kamu berdoa. Ceritakan semua, luapkan semua.
Karena Tuhan pasti akan mendengarkan setiap kata-kata itu, setiap doa-doa itu. Doa juga, jangan ragu. Jangan pernah ada ragu untuk mengucapkan doa itu. Imanilah. Karena Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan doa-doa kita itu ngambang. Percaya bahwa Yahweh adalah Bapa yang sanggup buat melakukan hal-hal dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kamu. Poin kedua, doa itu memberkati. Dalam Lukas 6 ayat 28, berkatilah orang-orang yang mengutukmu dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Wah, susah juga ya. Udah dihina, pasti kita harus doain. Nah, karena susahnya itu kita pasti bisa, kita pasti diberikan kekuatan sama Tuhan. Ayat ini juga mengajari bahwa doa ini kita tuh mengucapkan berkat. Jangan sampai kita anak-anak heroes mengucapkan kutuk ketika kita berdoa, apalagi kepada orang-orang yang menyakiti hati kalian, hati aku, hati kamu. Yuk sama-sama belajar berdoa buat menyampaikan kata-kata indah, mendoakan hal yang baik, mendoakan supaya mereka mendapatkan kebaikan Tuhan juga dalam hidup mereka. Kira-kira ada nggak sih dari kita atau kalian yang pernah mendoakan hal buruk buat teman-teman kita? Kayak menyampaikan kutuk, mampus, semoga kuotanya cepat habis gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Yuk, stop lakukan hal seperti itu. Kita sama-sama belajar buat tidak mengucapkan hal-hal kutuk lagi. Yang kita ucapkan adalah berkat. Dari yang sebelumnya kita mampus, semoga kuotanya habis, pelit, nggak mau tethering, kita doain semoga kuotanya makin banyak. Jadi kita bisa di tethering, bener kan? Jadi kita jangan doain mampus semoga kuotanya habis, tapi kita doain semoga kuotanya makin banyak biar aku bisa di tethering. Nah, yang ketiga, doa itu konsisten. Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa itu nggak dilakuin 1 kali atau 2 kali, tapi doa itu kayak detak jantung di hidup kita. Nggak mungkin 1-2 kali, dia berdetak setiap saat. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita. Jadi jangan pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa mencelakai diri sendiri atau orang lain. Yuk sama-sama kita berdoa, mengucapkan kata-kata yang baik. Kita berdoa setiap saat, mengucapkan hal-hal yang positif setiap saat. Mungkin bagi kalian ada yang sedang digumulkan atau ada pergumulan yang sudah tidak dijawab bertahun-tahun. Kalian sudah berdoa setiap saat, kok nggak dijawab-jawab? Tenang guys, karena sesuatu yang panjang, sesuatu yang dipersiapkan begitu lama, pasti ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Percaya, katakan amin. So, jangan pernah berhenti buat berdoa. Ada 4 hal yang bisa dipelajari hari ini. Pertama, yuk kita sama-sama bangun karakter kita supaya kita selalu mencintai berdoa. Cinta berdoa, dan doa yang disampaikanlah doa-doa berkat. Yang kedua, doa itu bukan tentang posisi, tapi tentang hubungan. Kita percaya bahwa hubungan kita sama Bapa itu sangat erat melalui komunikasi kita, melalui doa. Jadi berdoalah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Ketiga, charity. Berdoalah dan ucapkanlah berkat setiap saat, bahkan bagi orang yang telah menyakiti kamu. Yang keempat, yuk kita sama-sama bangun komunitas ini, komunitas Heroes Magnet ini, biar bisa menjadi komunitas yang cinta doa, yang dimana semua anggotanya memiliki kebiasaan yaitu berdoa. So, yuk berdoa, jangan lupa berdoa setiap saat. Yeshua HaMashiach bless you.